Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News. Kali ini kami berdua dengan sahabat saya, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto akan berdiskusi tentang kejadian yang paling aktual di Papua. Setelah kemarin Kepala BIN Daerah Kabinda Brigjen atau sekarang menjadi Majen Anumerta Dani itu tertembak oleh kelompok separatis Papua. Sekarang pemerintah mulai bergerak, Mas Dwi. Ya, ada beberapa kejadian yang menarik. Yang pertama adalah mulai pemerintah membuat sebutan terorisme untuk kelompok-kelompok separatis di Papua. Kalau kami jelas kita tidak setuju dengan nomenklatur kelompok kriminal bersenjata. Ya. Jadi kami selalu menyebut mereka sebagai kelompok separatis Papua atau gerombolan separatis Papua atau kelompok teroris Papua. Itu sebutan dari kami. Ya. Sebelum pemerintah kami sudah meneriakkan ini. Ya. Nah, sahabat Indonesia, yang terakhir Presiden mengundang Panglima TNI, Kapolri untuk membuat langkah-langkah yang sangat komprehensif untuk memberantas kelompok separatis Papua. Nah, ini menarik nih Mas Dwi. Kemarin atas instruksi dari Presiden, Panglima TNI dan Kapolri menerjunkan yang terbaik. Ya. Sebelum ke arah sana, Mas, ini saya sedikit agak galau sebetulnya dengan pengumuman dari Menko Polhukam, Mahfud MD beberapa hari yang lalu. Gitu. Ya, kemarin tepatnya kalau salah, Mas. Ya. Jadi beliau menyebut terorisme di Papua. Ya. Oke, sebelum saya berkomentar, menurut Mas Dwi seperti apa tanggapannya terhadap statement dari Menko Polhukam Mahfud MD? Oke, terima kasih Mas Rudi. Kita melihat Papua akhir-akhir ini Mas ya, nih sebelum kita masuk ke pokok permasalahannya Mas. Memang sudah banyak korban ya, yang banyak teror yang dilakukan oleh kelompok teroris dari Papua ini. Kalau dulu Mas, berapa guru yang sudah, berapa pendeta, berapa orang sipil, dan terakhir Mas, Kabinda Papua yang jadi korban. Prajurit udah berapa? Majen Anumerta, Igusti, Putu, Dani, Karya Nugraha. Dari prajurit TNI maupun dari prajurit Polri, Brimob, berapa yang jadi korban? Ini walaupun ini terlambat, mohon maaf Mas ya, mohon maaf ini agak terlambat menurut saya. Harusnya sebutan teroris itu sudah lama dan kita sering menyuarakan itu. Ya, Mas, saya sependapat Mas, memang terlambat. Saya tidak perlu minta maaf karena terlambat gitu, karena tadi Mas Dwi bilang memang korbannya sudah banyak ini. Dan yang terakhir ini suatu pukulan telak, Mas. Kepala Intelijen Daerah, Chief of Station kena begitu mudah untuk kenali. Nah, ini menjadi tamparan buat kita dan terlambat. Dan saya jujur aja Mas, kemarin itu saya melihat bahwa Menko Polhukam kurang tegas. Tetap aja sebutan ada kriminal bersenjata dan dikategorikan teroris. Kalau saya jujur aja mengharapkan kita disebut bahwa sekarang tidak lagi ada kriminal bersenjata, tapi terorisme bersenjata. Atau gerombolan separatisme bersenjata. Nah, kalau kita bicara terorisme, memang benar bisa ada Polri, bisa juga ada TNI. Tapi kalau kita bicara separatisme, TNI yang di depan. Jadi jangan hanya penindakan hukum. Dan ini harus jujur di antara kita. Ada apa negara atau beberapa kelompok tetap menggunakan nomenklatur seperti itu. Kemudian kriminal bersenjata. Saya tahu ada apa. Jadi akhirnya, saya sering berbicara dengan beberapa tokoh militer gitu ya. Mereka juga bingung. Ya, kenapa kok kriminal bersenjata, kelompok kriminal jadi kayak seperti pidana biasa. Akhirnya yang terjadi yang seperti Mas Dwi bilang tadi, terlalu banyak korban. Banyak korban Mas. Ini sudah terlalu banyak korban. Pengelolaannya mohon maaf ini amburadul, mohon maaf. Kali ini saya mohon maaf. Atau mungkin itu Mas yang pernah kita angkat juga. Apakah Papua itu dijadikan satu tumpeng?
ini kan menyesakkan. Iya. Jadi akhirnya putra-putra terbaik jadi korban karena tadi. Ya. Jadi tadi mudah-mudahan ini tidak benar gitu ya. Tapi yang bicara kan banyak banget. Oke. Nah, ini satu Mas Mantra. ya, oke. Kita bicara tentang wacana terorisme yang menurut saya Menko Polhukam agak ambigu, kurang tegas. Yes. Ya. Menko Polhukam itu membawai Panglima TNI, Kapolri, kemudian ada BIN, macam-macam, Mendagri segala macam. Kurang tegas Pak Mahfud. Masih lenjeh-lenjeh Pak Mahfud, kurang tegas. Jadi sehingga akhirnya dibully banyak orang. Nah, ini menyangkut masalah pembulian. Oke. Ada kelompok-kelompok, banyak kelompok orang, tokoh, Amnesty Internasional keberatan dengan penyebutan terorisme. Termasuk gubernur Juga termasuk beberapa tokoh politik yang tentunya berseberangan dengan pemerintah kan. Iya, jadi menurut saya orang-orang ini saya tidak tahu. Mereka orang-orang yang tadi orang dalam negeri nih Mas, dalam negeri termasuk gubernur ini. Jangan-jangan dia supporting kelompok-kelompok ini. Saya berani mengatakan demikian. Kalau dia jujur bahwa itu mengganggu Papua, mengganggu pembangunan Papua, harusnya mendukung apapun yang dilakukan atau diputuskan oleh pemerintah pusat. Iya, harusnya Mas. Nah, apalagi gubernur Mas, ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oke. Ini Lukas NMB ini luar biasa kontroversi nih. Kemarin ini orang Demokrat Mas, ya kemarin dia lari, yang menyelinap ke Papua Nugini, merembes. Iya, lewat hutan tanpa dokumen, naik ojek katanya. Naik ojek karena apa namanya? Karena sakit katanya. Akhirnya dideportasi kan? Memalukan negara Pak. Oke. Bagaimana akhirnya Kemenlu harus minta maaf segala macam? Ini kan insiden Mas, insiden internasional. Belum lagi sering banget dia ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Makau, hobinya judi Mas. Tahu lah. Nah, oke, siap Mas. Mas, ini penting ya. Saya sebutkan bahwa Lukas NMB ini harus diberikan pelajaran. Karena apa? Kalau kepala daerah terkesan tidak mendukung pemerintah pusat, apa yang terjadi di sana? Ya, itu Mas. Jadi saran saya sebenarnya kepada TNI, kepada Polri, kalau membuat gerakan atau operasi di sana, gubernur jangan dilibatkan. Supaya nggak bocor Mas. Jangan-jangan bocor terus ini. Jadi apa yang dilakukan di BIN, apa yang dilakukan oleh TNI, Polri bocor kalau gubernurnya seperti ini. Ini kan agak aneh. Kalau yang bicara itu Veronica Kuman dan di Laksono, orang-orang yang semacam yang sementara ini memang anti Indonesia. Oke. Tapi gini Mas, ini ngomong-ngomong ya Mas ya, dengan setelah dinyatakannya bahwa tadi Mas di Papua itu ada separatis Papua Mas ya, teroris gitu Mas. Sekarang TNI sudah mulai bergerak. Nah, ya kan. Saya jujur Mas, saya bersyukur banget. Apalagi tadi Mas Dwi ada pasukan setan diturunkan. Ini Mas. Ada 400 orang. 400 pasukan setan. Dari unit 315 Mas. Itu Batalion Infanteri Garuda ya, Bogor itu Mas. Luar biasa. Jadi pasukan kita yang kita sebut sebagai pasukan setan ini memang punya kualifikasi sniper dan nembak merunduk Mas. Jadi mereka kualifikasi utama itu adalah sniper jarak jauh dan nembak merunduk. Ini mudah-mudahan dengan didatangkannya pasukan setan dari Batalion Infanteri 315 ini, dia menjadi monster untuk menghancurkan ini ya. Karena sekarang udah tegas bahwa TNI harus ada di depan Mas. Iya, sekarang harus ada di depan. Jadi mohon maaf, kita nggak usah lagi membuat ambigu juga. Kita harus mendukung bahwa dalam penanganan separatis Papua yang menjadi leading sector harus TNI. Ini kita harus suarakan terus, ya supaya karena kita juga bukan tanpa dasar, ada dasarnya. Ada. Undang-Undang nomor 34 ya itu. Dan secara begini loh Mas, jujur aja, kelompok-kelompok ini yang Benny Wenda dan sebagainya ini bukan hanya kriminal, bukan hanya kelompok bersenjata loh. Nyata-nyata mereka mau merdeka. Iya itu. Ini kan sudah makar. Sudah ada keinginan untuk mengganggu kedaulatan. TNI terlibat. Menurut saya loh. Harus. Jadi saya jujur Mas, saya sangat mendukung Polri ya. Tapi dalam kaitan ini mohon Polri harusnya sadar diri bahwa ini adalah separatisme yang mengganggu kedaulatan negara. Polri tugasnya masih banyak Mas, banyak. Terorisme di mana-mana juga masih tumbuh subur. Ini harus dilakukan. Jadi kalau menurut saya
TNI harus menjadi ada di depan garda di depan. dalam konteks Papua ini, Mas, separatis Papua ini. Ya. Dan di depan ini bukan hanya sebagai pasukannya, Mas, tapi harus Termasuk pemegang komando utama harus TNI harusnya. Iya. Bukan Polri lagi. Nah, ini Menurut serahkan saya. ke Nah, kita harus memberikan usulan tegas, Iya. usulan tegas bahwa Papua menjadi pemegang komando depan harus TNI. Iya. Jadi kita tidak bisa ambigu, tidak bisa diserahkan pemerintah. Kita harus tegas memberikan saran seperti apa. Iya. Kalau tidak, kasihan Papua. berlarut-larut, Mas. Papua kasihan, Mas. Kita punya saudara banyak di Papua kan? Ya. Ini saudara kita sendiri. Habis berapa lagi? Nanti ada yang meninggal lagi, tertembak lagi. Sedih kita, Mas. Ya. Jadi Setuju. karena apa? Karena pengelolaannya seperti ini, sayang banget gitu loh. Udah serahkan saja pada ahlinya sesuai dengan undang-undang, Tuh, ya. Mas. Ini bukan berarti kita tidak meragukan Polri, tidak. Tidak. Kita mendukung Polri dan Brimob juga luar biasa hebat gitu. Iya. Tapi tolong dalam kaitan ini karena ini separatisme, mengganggu kedaulatan, harusnya yang menjadi ujung tombak itu adalah TNI. Nah, setuju, Mas. Ya. nanti kalau ada kriminal, proses hukum Itu kan baru polisi kita juga. ke polisi juga. Ya, Iya. jadi- Iya, betul, Mas. Nah, Mas Dwi, Ya. menyangkut masalah pasukan setan ini, Mas. Iya. Ini saya punya feeling positif ya. Ini akan bisa menjadi apa namanya momentum untuk bersih-bersih di Papua ini. Ya, Supaya kelompok-kelompok ini, Mas. Kelompok-kelompok ini kalau dia lihat videonya kan, mohon maaf ini sudah di luar batas kemanusiaan. Saudara-saudara mereka sendiri, orang Papua, Bisa. banyak juga jadi korban. Betul, Mas. Kemarin rumah kepala suku dibakar. Nah, kemudian ada siswa dibunuh, tukang ojek dibunuh. Ini kan teroris itu, Mas. Iya. Memberikan rasa ketakutan kepada masyarakat yang ada di situ kan, Nah, tujuannya apa? Separatisme. separatisme. Nah, jadi Ini harus dihabiskan, Mas. jadi bukan hanya sekedar kriminal biasa. Bukan, iya. Ini harus dimaknai gitu. Jadi mohon maaf, kami ini cinta Indonesia, sahabat Indonesia, Pak Polisi, Pak Presiden, Pak Panglima TNI, siapapun Menko Polhukam, kami mendukung upaya pemerintah. Gitu. Ya. Cuma kami memberikan saran secara konstruktif bahwa harusnya seperti apa supaya pemerintah tidak ini, Mas, tidak pusing terus masalah Papua. Ya. Mas, Ya. saya berulang kali ngomong berapa kali sih bahwa presiden itu memberikan perhatian yang luar biasa untuk Papua. Terhadap Papua, betul. Ya, pembangunan infrastruktur, BBM, apa saja. Bahkan ini sebentar lagi ada event besar, PON PON 20 kan di Papua. di Papua. Oh, iya. Ini kan harus ada jaminan keamanan. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya kalau sebelum PON September kalau nggak salah ya, September, Mas, rencana September. harusnya sebelum September insya Allah sudah selesai semua. Ya, Kata ulang gitu ya. Iya. Nah, tapi juga harus, Mas, tetap aja perjuangan diplomasi tetap penting, Mas. penting, Mas, diplomasi pertahanan penting, diplomasi politik penting, dan yang saya sangat agak lega itu dengan pasukan setan ini, Mas, tentunya akan didukung oleh pasukan-pasukan yang lain kan, Mas, Ya, ya, ya. untuk bisa membereskan separatis ini, Mas. Brimob juga turun, Mas, ya, makanya ini memang yang menonjol, yang kita tonjolkan adalah pasukan setannya, biasa. ya, Ini tapi hanya- didukung oleh pasukan-pasukan yang lain, Mas. Ya, kalau saya melihat tadi Mas Dwi bilang bahwa kualifikasi utama yang Ya. unggulan mereka adalah Sniper sniper dan tembakan runduk, ini luar biasa. Ya. Karena memang Medannya seperti itu, Mas. Ya. bukan kombat orang langsung tembak-tembak begitu ya. Iya. Memang harus ada sniper. Dan Iya. kayak Kabinda kan ditembak karena sniper juga. Ya. Ya, sniper juga. Dan satu lagi, ini hanya usulan saja. Kita mesti menurunkan ego sektoral, Mas. Iya, setuju. Ego sektoral harus kita turunkan. Ini demi Nah, kalau menurut saya begini, yang harus memberikan komando supaya tidak ada ego struktur harus presiden. Karena presiden harus ngomong, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh. Karena ini kan orang Indonesia kan sangat berbaik sangka, sungkan-sungkan. Ya. Ini apalagi Panglima TNI Kapolri sejajar itu kan nggak enak. Iya. Terus ada Menko Polhukam yang kebetulan bukan militer. Jadi ya jadi nggak enak. Ini ketidakenakan ini harus dipotong oleh seorang presiden. Ya. Presiden harus memerintahkan tidak boleh lagi ada ego struktur. Bukan hanya basa-basi. Ya. Karena ini sudah terlalu sering presiden memberikan instruksi jarak Tapi
Iya Mas. Berat Mas. Jadi saya setuju. Jangan lagi ego sektoral. Ini kan sebetulnya klasik ya. Klasik Mas. Saran kita klasik, tapi kita tahu memang terjadi terus gitu. Betul. Jadi mohon ini saran kami kepada pemerintah, kepada siapapun stakeholder di pemerintahan bahwa jangan lagi ada ego sektoral. Harus menjadi satu-satu. Ini kita menghadapi musuh bersama yang namanya kelompok separatis Papua atau kelompok terorisme Papua. Jadi Mas, ini nih, kalau kita menyebut sebagai kelompok separatis Papua, nanti nomenklaturnya menjadi KSP itu Mas. Ya, ya harusnya KSP harus berubah. Karena KSP ini kan sebetulnya aslinya kan kantor staf kepresidenan. Kantor staf KSK. Tapi disebut aja menjadi KSP, kepala staf presiden. Gitu. Jadi ya sudah kadang-kadang sudah keterlanjuran gitu ya. Kalau Pak Muldoko sendiri kan kepala staf kepresidenan. KSK apa kalau kita lihat itunya SK-nya beliau itu adalah beliau disebut sebagai kepala kantor staf kepresidenan. Kepala kantor staf kepresidenan. Tetapi kita semua kan Pak Muldoko KSP. Termasuk SBY aja salah sebut. Tapi nggak apa-apa lah. Apapun sebutannya bahwa apa namanya kelompok separatis Papua dikatakan mungkin yang baru lah kelompok KSB Mas. Ya. KSB Papua lah. KSB Jadi, Papua. Kelompok separatis bersenjata di Papua atau kelompok teroris bersenjata bisa juga di Papua. Teroris masih bersenjata pasti ya. Kalau teroris masih bersenjata. Hanya senjatanya kan macam-macam. Ya. Jadi kelompok teroris Papua KTP lah. Iya. Tapi apapun lah sebutannya Mas. Ya. Yang penting saran kita tadi bahwa yang menjadi ujung tombak menjadi komando terhadap TNI. Ya. Polisi tetap mendukung sepenuhnya karena polisi juga sangat vital. Maksudnya beliau ada ada Densus 88, ada Brimob, ada pasukan khususnya. Sebetulnya kalau kita punya itikat baik kan gampang. Udah bagian sana ini bagian sini kita kerjakan karena terorisme di Indonesia banyak banget Mas. Ini kelompok-kelompok turunan ISIS ini kan. Makanya Mas, kalau kita berpikir sederhana aja itu kan gampang ya Mas ya. Iya. Oke Mas, sampai ngerjain yang ini, saya yang ini. Apa nggak bisa seperti itu ya? Bisa. Pertanyaannya bukan masalah bisa nggak bisa. Ini bukan mau. Ini nggak mau masalahnya. Nggak mau. Karena itu tadi ego sektoralnya. Dan ada kepentingan. Jadi mohon maaf ini kalau ini kan berulang kali siapapun. Kalau kita masih berkutat dengan pola pemikiran ego sektoral, nggak akan terjadi apa-apa. Selesai. Ya. Okay. Lagi Mas tentang pasukan setan. Itu Mas. Jadi kita semua berharap pasukan setan yang dikirim ke Papua ini bisa segera menyelesaikan tugas kita sebut aja pasukan setan penyelamat rakyat Papua gitu ya. Wah, kita sebut itu udah bagus ya. Bagus karena kalau kata setan kan konotasinya negatif, tapi kalau pasukan setan menyelamatkan rakyat Papua. Kita fokusnya aja bukan untuk kita, bukan untuk Indonesia, tapi udah menyelamatkan masyarakat Papua. Jangan sampai jadi teror terus. Betul. Jadi mohon maaf nih ada sahabat saya nih Mas yang terakhir ya ngomong ke sana, dia orang Papua asli, begitu datang sini kita bingung. Setiap hari kita lihat di kota-kota itu ada pasukan bersenjata. Jadi kondisinya itu darurat terus gitu loh. Nah, kayak gini kan mereka juga nggak nyaman kan. Betul. Jadi harus segera dibuat normal kembali. The new normal dari Papua adalah KSB ini atau KST ini kita apa namanya? Habiskan. KTP ini kita habiskan. Iya. Nah, kalau bisa, yang paling penting kita ajak duduk dan mereka bersatu kembali. Jadi masyarakat itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik, betul Mas. Mas Dwi ada tambahan? Mungkin itu Mas ya, berharap dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan pasukan setan yang dikirim ke Papua ini biar bisa segera menyelesaikan tugasnya Mas. Itu harapan kita. Terima kasih Mas Budi. Baik, sahabat Indonesia, demikian perbincangan kami tentang Papua. Jujur kami agak sedikit meletup karena kami berkali-kali membahas tentang Papua ini. Berkali-kali. Dan kami ini adalah ekspresi sedih kami karena terlalu banyak korban yang tidak perlu seharusnya. Ada putra-putra terbaik jadi korban. Ini yang membuat kami sedih gitu. Jadi kami memberikan pandangan bagaimana seharusnya Papua dikelola dengan baik. Dan kami sudah memberikan saran tadi. Yang pertama adalah harus kita hapuskan ego sektoral. Dan
Yang kedua, yang paling penting adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam, harusnya TNI yang menjadi garda terdepan atau pemegang komando dalam penanganan kelompok separatis bersenjata di Papua dan kelompok teroris Papua ini. Kalau tidak, ini akan berlarut-larut lagi. Dan yang paling penting, kami berdua sangat berharap dengan keberadaan beberapa pasukan yang sana, terutama ada pasukan setan. Dan saya mengutip apa kata Pangdam dari Pangdam 3 Siliwangi, bahwa kalian berangkat 400 harus kembali dengan 400 juga, dan misi berhasil. Ini luar biasa. Jadi demikian. Oke, Mas selamat Rudi. akhir pekan. Kita sahabat Indonesia, selamat akhir pekan. Kita kembali pada pembicaraan tentang topik-topik yang menarik lainnya dalam rubrik Hot News berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.